Antara Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan Sumatera Barat boleh jadi bak pucuk dicinta ulam tiba. Maklum, pertama, daerah ini adalah basis dan asal sejumlah tokoh pejuang kemerdekaan. Tahun 1958 sampai 1960, daerah ini jadi basis Partai Masyumi dan PRRI yang bergolak menuntut pemerataan pembangunan kepada Presiden Soekarno. Kedua, selama penumpasan PRRI, banyak nyawa melayang, harta benda, hingga madrasah dan sekolah yang hancur binasa, dan sejumlah tokoh nasional asal Sumatera Barat dipenjara. Setelah PRRI pun, pemimpin daerah terus mendapat tekanan tentara, aparat, dan organisasi underbau Partai Komunis Indonesia atau PKI, seperti Pemuda Rakyat yang dipersenjatai dan dikenal dengan OPR, Operasi Pemulihan Rakyat. Yang ketiga, setelah peristiwa G30S PKI, Gesa Tapu, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang umat Islam dan Angkatan 66 daerah terdepan dalam pengayangan PKI. Dan itu sejalan dengan gerakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang dikomandokan Presiden Soeharto. Berdasarkan faktor tersebut, di atas tampaknya Presiden Soeharto merasa perlu memberi perhatian lebih terhadap pembangunan Sumatera Barat. Sebaliknya, Sumatera Barat dengan SDM yang dimilikinya memanfaatkan keadaan sehingga nyambung dengan gerakan mengangkat harga diri yang dicanangkan Gubernur Harun Zain. Dimulai dengan program Bimas Padi berteknologi Jerman Barat tahun 1968 sampai 1969, diikuti pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Sumatera Barat Riau dengan membangun jembatan Danau Bingkuang, Rantau Berangin, dan jembatan Muara Mahat tahun 1971 sampai 1974. Sumatera Barat kemudian mendapat kucuran dana untuk sejumlah pertokoan dan pasar, kantor pemerintahan, puluhan madrasah, dan ratusan sekolah dasar, SLTP, SMA, dan PLTA Batang Agam 18 MW. Perhatian pemerintah Orde Baru kian tercurah ke Sumatera Barat setelah Harun Zain menyediakan lahan transmigrasi asal Wonogiri di Sitium 1977. Sukses itu mengantarkan Harun Zain ke kursi Menteri Transmigrasi. Gubernur Azwar Anas 1977 sampai 1987 meneruskan langkah Harun, membangun irigasi dan membuka Jalan Mangopo, Simpang 4, 1982. Perkebunan sawit di Kinali dan jalan raya ke seluruh pelosok daerah. Ini sehingga muncul sejumlah perusahaan angkutan. Di era Azwar Anas pula dibangun PLTA Danau Maninjau 84 MW. Diresmikan Soeharto Desember 1983. Juga pabrik semen Indah Ruang 2, 3A, dan 3B, kampus Universitas Andalas di Limau Manis, IKIP di Air Tawar, dan IAIN Imam Bonjol di Lubuk Lintah, dan Jalan Bypass Padang. Dianggap sukses membangun dan memenangkan Golkar, Azwar bersama beberapa wali kota atau bupati berkali-kali menerima penghargaan Pramsya Purnakarya Nugraha, Adipura, dan sebagainya. Dan Azwar pun diangkat jadi Menteri Perhubungan sebelum Menko Kesra. Zaman Gubernur Hasan Basri Durin 1987
sampai 1997. Sumatera Barat tetap berkibar. Lahan sawah ditambah, kebun sawit diperluas, dibangun pabrik semen Indaruang 4, PLTA Singkarak, dan PLTA Koto Panjang, sampai persiapan pembangunan Bandara Katapiang. Sukses di bidang ekonomi, sosial, dan politik, memenangkan Golkar. Hasan Basri Durin diangkat jadi Menteri Pertahanan. Soeharto juga menyahuti protes umat Islam terhadap gerakan kristenisasi di daerah ini. Soeharto menerima protes Buya Haji M. D. Datuk Panglima Kayu, Ketua MUI Sumbar, terhadap Rumah Sakit Immanuel yang didirikan Dr. Robert Owen dan Pendeta Ross B. Fir Jr., Ketua Dewan Pengurus Pusat Gereja Baptis Amerika Serikat di Bukit Tinggi tahun 1972. Maka Immanuel dipindahkan ke Lampung November 1985 dan bekasnya jadi rumah sakit umum. Begitu juga gereja yang dibangun Pastor Yohanes Lazzarti SX dan sejumlah pastor asal Itali seluas 180 meter. Jarak 40 meter di depan Masjid Nurul Huda, Bangun Rejo, Pasaman Barat, Oktober 1989. Rabu 26 Juni 1990 terjadi keributan antara pengurus gereja dan jamaah masjid. Zainul Asri yang di Pertuan Kinali protes karena gereja itu melanggar perjanjian 26 September 1961 dan 31 Maret 1962 bahwa tanah di sana hanya buat transmigrasi Muslim. Pada 31 Desember 1990, gereja itu dijadikan balai desa oleh Gubernur Hasan Basri Durin. Sebetulnya memang seluruh transmigrasi masuk ke Sumatera Barat diikat perjanjian bahwa yang diterima hanya yang beragama Islam dan tanahnya tak boleh beralih selain kepada umat Islam. Nah, inilah terlepas dari soal pro kontra kepemimpinan Soeharto, Orde Baru bagi Sumatera Barat adalah masa jaya yang membuat daerah ini lebih maju selangkah ketimbang daerah lain.